Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Eng Adi Wibowo, SSI MKom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komputasi Tersebar dan Paralel. Pada kesempatan kali ini, kami di sini akan memaparkan hasil diskusi dari kami terkait penerapan kode pada penyeleksian bilangan ganjil dalam elemen-elemen integer dalam sebuah array. Jadi next. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Erlani Rap Galib dengan NIM yang tertera, selanjutnya ada Kamal Arik dengan NIM yang tertera, selanjutnya ada Mulya Irwansyah dengan NIM yang tertera, dan yang terakhir ada Fernanda Galih Saputra dengan NIM yang tertera. Baik, next. Boleh di next. Oke, baik. Di sini ada CUDA. CUDA adalah platform komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA yang memungkinkan pengguna GPU, Graphic Processing Unit, untuk melakukan perhitungan paralel secara efisien. CUDA ini telah menjadi alat yang penting dalam berbagai disiplin ilmu dan aplikasi yang memerlukan pemrosesan data besar dan komputasi intensif seperti pemrosesan gambar, pembelajaran mesin, simulasi fisika, dan banyak lagi. Dengan model pemrograman berbasis C atau C++, dan ekosistem perangkat lunak yang kuat, CUDA memungkinkan pengembangan untuk memanfaatkan kekuatan komputasi GPU untuk mengakselerasi aplikasi mereka. Jadi next. Selanjutnya pemanfaatan CUDA. Pemanfaatan CUDA ini unggul dalam pemrosesan paralel karena beberapa keunggulannya seperti tadi. CUDA ini sangat cocok untuk tugas-tugas yang memerlukan perhitungan intensif seperti pemodelan fisika, perhitungan ilmiah, pembelajaran mesin, dan pemrosesan gambar. GPU ini di sini dirancang khusus untuk menangani tugas-tugas semacam itu. CUDA juga memungkinkan penggunaan memori bersama GPU, yang memungkinkan thread CUDA untuk berbagi data dengan cepat dan efisien. Ini sangat penting dalam pemrosesan paralel. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Mulya Irwansyah. Oke, boleh di next. Mengapa eksekusi di GPU lebih baik? GPU lebih baik daripada GPU dalam eksekusi karena memiliki ribuan core pemrosesan dalam arsitektur paralel, memungkinkan pengolahan banyak thread secara bersamaan. Hal ini membuatnya sangat efisien dalam pemrosesan paralel, seperti perhitungan matematik, pemodelan fisika, pemrosesan gambar, dan pembelajaran mesin. Oleh karena itu, dalam tugas-tugas komputasi intensif, GPU sering kali mengungguli CPU dalam hal kinerja. Oke, boleh di next. Bisa di next. Nah, sini NVIDIA mendukung pemrosesan GPU. NVIDIA mendukung pemrosesan GPU atau Graphic Processing Unit karena GPU menawarkan kinerja yang tinggi dalam komputasi paralel dan perhitungan intensif. Mereka merancang GPU khusus yang optimal untuk komputasi umum, mengakui potensi besar GPU dalam berbagai domain, seperti kecerdasan buatan, simulasi fisika, dan analisis data besar. Dukungan NVIDIA dalam hal perangkat keras terkini dan perangkat lunak seperti CUDA memfasilitasi pengembangan aplikasi berkinerja tinggi. GPU juga berperan penting dalam pemrosesan data besar dan aplikasi real-time, sambil seringkali lebih efisien secara energi daripada CPU untuk tugas-tugas komputasi paralel. Semua yang menjadikan dukungan NVIDIA untuk pemrosesan di GPU menjadi langkah yang sangat penting dalam kemajuan teknologi komputasi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kamal. Baik. Di sini studi kasus kudanya adalah menyeleksi bilangan ganjil dari elemen integer dalam sebuah array. Pada studi kasus ini, masalah yang ingin diselesaikan melibatkan pemilihan bilangan ganjil dari sebuah array yang berisi elemen-elemen bilangan integer yang angkanya akan di-generate secara random. Untuk menyelesaikannya menggunakan CUDA, operasi yang akan diterapkan adalah parallel filtering. Dalam konteks CUDA, kita dapat menggunakan GPU untuk mempercepat operasi pemfilteran ini.
kita akan mengalokasikan memori GPU, mentransfer data dari CPU ke GPU, menjalankan kernel CUDA yang akan memfilter bilangan ganjil, dan kemudian mentransfer hasilnya kembali ke CPU. Lalu pada tahapan pertama, pada mapping, mapping dalam konteks ini terjadi ketika kita mengalokasikan tugas kepada setiap thread CUDA. Setiap thread akan menghitung bilangan ganjil dalam bagian data yang diberikan kepada mereka. Pada program ini, select out adalah fungsi kernel CUDA yang dipanggil untuk melakukan pemetaan. Setiap thread dijalankan untuk mengevaluasi satu elemen array. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernanda. Baik, yang selanjutnya adalah distributing. Nah, distributing ini terjadi ketika data dari array input H disalin ke memori GPU input D sehingga dapat diakses oleh thread CUDA. Nah, setiap thread CUDA bekerja pada sebuah elemen array yang berbeda sesuai dengan pemetaan yang telah didefinisikan. Selanjutnya, boleh di next. Nah, untuk managing terjadi ketika eksekusi CUDA dan mencangkup pemantauan kemajuan kernel dan alokasi sumber daya seperti memori GPU. Pada program ini, CUDA event digunakan untuk mengukur waktu eksekusi GPU, yang merupakan salah satu bentuk manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja GPU. Selanjutnya. Nah, selanjutnya synchronizing terjadi ketika thread CUDA menunggu satu sama lain sebelum melanjutkan. Pada program ini, CUDA event synchronize digunakan untuk menunggu hingga kernel selesai dijalankan sebelum mengukur waktu eksekusi GPU atau menyalin hasilnya kembali ke CPU. Selanjutnya, menggunakan CUDA mengcopy untuk mengambil hasil ukuran array output dari GPU ke host. Kemudian, kita mengalokasikan memori pada host untuk array output sesuai dengan ukuran yang telah dihitung. Selanjutnya akan saya berikan kepada Erlan. Terima kasih. Baik, terima kasih Andes dan teman-teman semuanya. Di sini kita langsung kepada tahap codingnya atau code-nya. Apakah sudah masuk? Oke, mungkin jadi di sini pertama kita ada beberapa include ini buat include library-nya. Yang pertama ada include CUDA runtime.h ini CUDA runtime.h ini berisi definisi dari fungsi-fungsi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan runtime CUDA. Selanjutnya ada include device launch parameter.h ini untuk mengimport validator device launch parameter.h ini yang berisi definisi struktur dan konstanta yang digunakan untuk mengatur konfigurasi peluncuran kernel CUDA seperti jumlah blok dan jumlah thread per blok. Selanjutnya ada stdio.h seperti biasa ini fungsi-fungsi standar dari C atau C++. Selanjutnya ada iostream ini buat masukan dan keluaran. Selanjutnya ada include cstdlib ini untuk generate random angkanya nanti. Selanjutnya settime juga ini keperluan untuk menggenerate random angka sebagai mengambil waktu sistem untuk sebagai nilai sebulan pada random angka ini. Selanjutnya di sini ada deklarasi CUDA error ini add with CUDA yang dimana deklarasi fungsi ini mengindikasikan bahwa ada suatu fungsi bernama add with CUDA yang akan digunakan dalam program. Selanjutnya di sini ada sebuah function global yang dimana di sini global void select out ini menerima 4 parameter. Itu yang pertama ada integer input ini merupakan input yang akan diperiksa untuk bilangan ganjil bersifat pointer. Selanjutnya ada integer output ini yang bersifat pointer juga, yang dimana nanti output ini dimana bilangan ganjil ini tersebut akan disimpan di output ini. Selanjutnya ada size ini yang merupakan ukuran array size yang nantinya mengambil dari array size ini. Selanjutnya ada assigned integer size ini merupakan size untuk outputnya. Integer output size ini merupakan size untuk outputnya. Oke. Selanjutnya di sini ada variabel
TID atau TID untuk menginisialisasi. Yang pertama ada block index yang nantinya dikalikan dengan jumlah bloknya. Selanjutnya ditambah dengan threads-nya ya. Block index dikalikan dengan ukuran bloknya ditambah thread index-nya seperti itu. Selanjutnya nanti ada variabel lagi thread ini untuk ukuran blok dikalikan dengan grid-nya ini. Ini merupakan langkah yang digunakan untuk mengatur bagaimana thread akan memproses elemen-elemen array input. Gitu. Selanjutnya di sini ada looping. Looping ini untuk mencari bilangan ganjilnya. Yang pertama i-nya ini kita inisialisasikan dengan TID tadi sampai dengan i-nya kurang dari size seperti itu. Nantinya di sini akan dicek apakah bilangan tersebut ganjil atau bukan dengan modulo 2. Jika nantinya ganjil maka indeks di sini menggunakan atomic output yang dimana output size-nya akan bertambah 1. Nanti outputnya ini jika bilangan tersebut ganjil akan dimasukkan kepada variabel output itu dengan indeksnya yang tadi sesuai dari sini. Selanjutnya lanjut ke main ini. Ya, di main ini yang pertama di sini kita ada konstanta integer array size ini buat inisialisasi ukuran array-nya, array size-nya. Selanjutnya di sini ada integer high input array size ini yang dimana di sini array ini nantinya digunakan sebagai array input untuk komputasi di GPU. Selanjutnya ada integer high output ini. Di sini tuh biasanya digunakan untuk menyimpan hasil komputasi yang diperoleh di GPU setelah eksekusi kernel. Selanjutnya di sini ada variabel-variabel pointer untuk array yang nantinya akan dialokasikan dalam memori GPU. Itu. Nah, di sini ada inisialisasi how output size ini sama dengan 0. Selanjutnya ada shrine time null ini nantinya ini fungsi shrine ini digunakan untuk menginisialisasi generator angka acak atau random buat random angka ini. Selanjutnya nanti akan di random menggunakan looping for ini yang dimana nantinya random angka ini akan dimulai dari 1 sampai 100 menggunakan range modulo 100 plus 1 itu. Oke. Selanjutnya boleh dilanjut. Baik. Setelah itu terdapat variabel block size dan grid size, di mana variabel block size sendiri digunakan untuk menentukan berapa banyak thread yang akan berjalan pada setiap blok dalam kernel CUDA. Lalu pada variabel grid size digunakan untuk menentukan berapa banyak blok yang akan diatur dalam grid. Perhitungannya didasarkan pada ukuran array dan block size untuk memastikan semua elemen dalam array diproses. Lalu ada perintah untuk mengalokasikan memori di perangkat GPU dengan 3 pointer. Yang pertama ada pointer input, output, dan output size. Mereka digunakan untuk menyimpan data input, data output, dan ukuran output di GPU. Lalu ada CUDA memory copy dengan parameternya. Ini adalah perintah CUDA untuk menyalin data dari host atau CPU ke perangkat GPU. Data yang disalin adalah host input yang merupakan array data integer dari host ke the input di perangkat. Lalu ada CUDA event restart dan stop yang merupakan yang digunakan untuk mengukur waktu eksekusi kernel CUDA. Objek start dan stop digunakan untuk menyimpan informasi waktu. Lalu CUDA event create digunakan untuk membuat objek event yang akan digunakan untuk mengukur waktu. Lalu ada CUDA event record start dan CUDA event record stop digunakan untuk mencatat waktu sebelum dan setelah menjalankan kernel CUDA. Lalu ada select out, grid size, block size dengan parameter the input, the output, array size, dan the output size. Ini adalah perintah untuk memanggil kernel CUDA. Select out adalah nama kernel yang akan dijalankan pada GPU.
Lalu grid size dan block size digunakan untuk mengatur jumlah blok dan jumlah thread dalam setiap blok yang akan digunakan untuk menjalankan kernel. Parameter lainnya adalah data yang akan diproses. Lalu untuk pointernya di output size untuk menyimpan ukuran output. Lalu ada CUDA event synchronous stop digunakan untuk menunggu hingga semua operasi CUDA selesai sebelum mengukur waktu eksekusi kernel. Setelah itu kita dapat menghitung waktu eksekusi kernel dengan menghitung selisih waktu antara start dan stop. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mulya. Oke, terima kasih. Nah, di sini terdapat sebuah variabel dengan nama millisecond yang kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita inisialisasikan variabel millisecond ini dengan nilai 0 awalnya dengan sebuah tipe bilangan pecahan yaitu float. Nanti variabel ini akan digunakan untuk menyimpan waktu eksekusi dalam milidetik. Lalu di sini ada function nama CUDA event elapsed time dengan parameter millisecond start dan stop. Function ini digunakan untuk mengukur waktu antara dua titik dalam kode yang telah dicatat dengan menggunakan objek CUDA event. Parameter millisecond ini alamat dari variabel millisecond untuk menyimpan hasil pengukuran waktu. Lalu start and stop ini objek CUDA event untuk mengukur waktu eksekusi kernel. Kemudian ada function CUDA memcpy dengan _output size, lalu parameter d output size of integer, dan CUDA memcpy device to host. Nah, fungsi ini itu untuk menyalin data dari perangkat CUDA ke host. Lalu _output size ini menyimpan ukuran array dengan nama output yang akan digunakan setelah perhitungan selesai di CUDA. Lalu ada d output size. Ini ukuran array output yang dihitung di perangkat CUDA-nya. Lalu size of integer ini ukuran data yang akan disalin dalam byte. Terus CUDA memcpy device to host ini merupakan sebuah transfer data dari CUDA ke host. Kemudian terlanjut di sini ada alokasikan memori pada host untuk array output sesuai dengan ukuran yang telah dihitung. Di sini terdapat H output adalah array output yang akan digunakan setelah perhitungan selesai di perangkat atau di device di CUDA tadi. Lalu malloc ini sebuah fungsi untuk mengalokasikan memori pada host. Lalu ada h_output size of integer. Ini ukuran memori yang dialokasikan dalam bentuk byte. Lalu h output size ini merupakan ukuran array output yang dihitung di perangkat CUDA. Selanjutnya ini select out ini memanggil kernel sebelumnya untuk mengisi array output. Select out ini fungsi kernel yang akan dijalankan di perangkat CUDA. Lalu terdapat grid size. Ini merupakan ukuran grid yang akan digunakan dalam menjalankan fungsi kernelnya. Kemudian ada block size. Block size di sini merupakan ukuran blok. Lalu ada d_input. Ini merupakan array input yang disalin dari host ke device. Lalu ada d output. Ini merupakan array output yang akan digunakan setelah perhitungan di device tersebut. Lalu ada array size. Ini merupakan ukuran array input yang telah ditentukan. Lalu d_output size. Ini merupakan ukuran array output yang dihitung di perangkat CUDA. Kemudian di sini ada fungsi CUDA memcpy dengan parameter-parameternya. Function CUDA memcpy ini untuk menyalin data dari perangkat CUDA ke host. Lalu ada output di sini array output yang akan digunakan setelah perhitungan selesai di perangkat atau di device tadi. Lalu di sini ada d output adalah array output yang dihitung di perangkat CUDA-nya.
Lalu ada H output size of integer. Di sini merupakan ukuran data yang akan disalin dalam bentuk byte. Lalu CUDA memcpy device to host ini merupakan transfer datanya, transfer dari CUDA ke host. Kemudian di sini std code ini menampilkan hasil array output yang sudah dalam bentuk bilangan ganjil. Fungsinya ini untuk menampilkan data ke layar, maka akan mencetak array hasil seleksi bilangan ganjil. Kemudian di sini terdapat perulangan atau looping untuk menampilkan data array output yang sudah dalam bentuk bilangan ganjil yang udah dihitung di perangkat CUDA. Pertama ini ada looping dari indeks ke 0 sampai H output size. Lalu std code ini merupakan sebuah perintah untuk mencetak elemen array H output pada indeks ke layar dengan menggunakan objek standar code std code ini. Setelah itu ada std code juga di bawahnya. Ini merupakan fungsi yang menampilkan data ke layar setelah perulangan tadi selesai. Perintah ini tuh untuk mencetak karakter baris baru ke layar. Fungsinya ini untuk memastikan bahwa output selanjutnya akan ditampilkan pada baris yang baru setelah nilai-nilai array dari H output selesai dicetak. Kemudian std code ini untuk menampilkan waktu eksekusi di GPU. Jadi fungsi ini akan menampilkan data ke layar. Dan terdapat juga variabel millisecond ini yang digunakan untuk menyimpan waktu eksekusi dalam milidetik. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Fernanda. Terima kasih Mulia. Baik, di sini koordinat untuk clock T, start, CPU, stop CPU adalah untuk digunakan dua variabel bertipe clock T yang digunakan untuk menyimpan waktu mulai dan waktu berhenti eksekusi pada CPU. Nah, selanjutnya untuk start CPU sama dengan clock, ini adalah langkah pertama dalam mengukur waktu eksekusi pada sistem CPU saat diambil dan disimpan dalam variabel start CPU. Nah, untuk integer H CPU output size, variabel ini digunakan untuk H output, digunakan untuk mencetak sejumlah elemen dalam array H output yang akan diisi oleh operasi yang akan datang. Nah, selanjutnya untuk for integer I sama dengan 0, ini adalah loop for yang mengintegrasi melalui array H input dengan ukuran sebanyak array size pada setiap iterasi. Dan selanjutnya untuk codingan loop if H input, ini adalah untuk kondisi memeriksa apakah elemen H input pada indeks ini I adalah bilang ganjil modulo 2 tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk H output, CPU output size, H input jika kondisi terpenuhi, maka elemen yang ganjil dari H input akan disalin ke dalam array H output pada indeks yang sesuai dengan CPU output size. Nah, untuk selanjutnya CPU output size plus setiap kali elemen ditambah ke H output, variabel H output output size akan ditingkatkan. Nah, untuk codingan selanjutnya stop CPU clock, ini adalah loop selesai waktu eksekusi di dalam CPU diambil kembali dan disimpan dalam sebuah variabel stop CPU. Nah, untuk codingan selanjutnya double CPU time clock per second, ini adalah perhitungan waktu eksekusi dalam milidetik. Perbedaan antara stop CPU ini dan start CPU dalam satuan clock tick dibagi dengan clock per second. Konstanta yang merupakan mempresentasikan jumlah detik dari sebuah CPU-nya. Dan kemudian akan dikalikan dengan 1000 untuk mengonversi ke milidetik. Nah, selanjutnya untuk std code waktu eksekusi time itu adalah hasil waktu eksekusi di dalam CPU akan dicetak ke konsol. Nah,
Selanjutnya, beberapa alokasi memori CPU dalam hal ini menggunakan CUDA. Akan dialokasikan CPU yang sudah tidak diperlukan lagi dibebaskan. Akhirnya pada selanjutnya program mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program berakhir tanpa kesalahan. Menjadi return 0. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Erlan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Fernanda. Oke, baik, di sini selanjutnya kita akan coba untuk build program terlebih dahulu. Kita sini build solution untuk mengeksekusi program tersebut. Oke, compiling kodenya. Oke, dan sudah sukses, tidak ada kesalahan, maka kita langsung debug hide start without debugging. Oke, di sini sudah terlihat kita di sini ukuran size arraynya menggunakan ukuran 100 yang dimana digenerate angkanya secara random dan menghasilkan bilangan ganjil seperti ini dengan waktu eksekusi di GPU-nya yaitu 0,01464 milisecond dan waktu eksekusi di CPU-nya adalah 0 milisecond. Ini bentuk array jika array ini adalah dengan panjang 100. Mungkin kita coba dengan ukuran array-nya 1000. Di sini juga kita bisa untuk random generate akunnya juga 1 sampai 1000 kita buat ulang. Oke, lalu kita debugging ulang. Oke, jadi ini hasil dari menyeleksi bilangan array, hasil ganjilnya dari size array-nya yaitu 1000. Di sini waktu eksekusi di GPU-nya 0,012032 milisecond dan waktu eksekusi di CPU-nya 0 milisecond. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.